Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Larian Explore, teman-teman. Saya sekarang berada di Kota Madiun dan alhamdulillah di sini ada yang istimewa karena lokasi ini bersejarah, teman-teman. Kalian tahu Monumen Kresek Madiun. Ini di belakang saya ada tulisan Pemerintah Kabupaten Madiun, Monumen Korban Keganasan PKI tahun 1948 di Madiun. Allahu Akbar. Ikutin terus keseruannya perjalanan nasional Larian Explore Monumen Kresek Madiun. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke areal sejarah Monumen Kresek Madiun. Allahu Akbar. Jadi di sini pintu masuk ini berhadapan dengan bapak-bapak penjaga ya. Buat teman-teman semuanya, Monumen Kresek sangat istimewa. Yuk, ikutin terus. Kita sapa bapak-bapak ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya dari Malang Pak. Dari Malang teman-teman. Ini semoga bisa menjadikan keberkahan pertemuan saya dengan bapak-bapak. Bapak, kalau ingin melihat kami, kalau melihat bapak nantinya di channel YouTube Larian Explore ya Pak ya. Nah, kita akan masuk. Ya Pak ya. Ya. Makasih Pak. Monggo. Saksikan di Larian Explore Malang. Monggo. Monggo. Kita naik. Ada payung-payung di belakangnya. Naik. Di atas ada Monumen Kresek. Monumen Kresek berada di kaki Gunung Wilis, sebelah tenggara wilayah Madiun. Monumen Kresek adalah saksi bisu betapa kejamnya PKI pada tahun 1948 melakukan pembantaian di desa yang cuma berpenghuni 12 kakak ini. Dikisahkan pada tahun 1948 saat mendirikan Soviet Indonesia di Madiun, Muso Amir Saripudin bersama para barisan laskar PKI yang diserbu oleh pasukan dari divisi Siliwangi, Kocar Kacir, sehingga harus pelari tunggang langgang terbirit-birit dari wilayah pusat Madiun. Mereka menuju kawasan Gunung Wilis. Akan tetapi karena medan yang sulit dilalui, para pasukan PKI di bawah pimpinan Muso dan Amir Saripudin tak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun harus terhenti di sebuah desa kecil yang bernama Kresek ini. Yang jelas di sini banyak sejarah yang memilukan, teman-teman. Ingin mengetahui kisah yang ada di sini, saksikan terus di perjalanan nasional Larian Explore. Next di Larian Explore ada di Madiun. Sini ada patung. Spot utama dari Monumen Kresek ini adalah sebuah patung besar yang menggambarkan Muso yang sedang memegang pedang, kemudian mengayunkannya sekuat tenaga pada sesosok kiai yang terlihat sangat pasrah di hadapannya, duduk pada lututnya dengan tangan terikat di belakang. Sosok yang digambarkan patung kiai ini adalah Kiai Husein, seorang anggota DPRD Madiun pada waktu itu. Kiai Husein adalah salah satu korban
kepengisan Muso Amir beserta para laskar PKI yang melakukan pembantaian di Gresik pada waktu itu. Di tempat ini dibangun sebuah relief yang menggambarkan bahwa pada saat itu Indonesia sedang berhadapan dengan provokasi dari Belanda atau pasukan Belanda yang datang melakukan kekejaman dalam bentuk agresi. Akan tetapi di tengah perjuangan para pasukan Republik Indonesia menghadapi Belanda tersebut, terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Amir Saripudin dan Muso Munawar dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Di sini ada tawanan PKI. Ini berarti alur cerita dari dikejarnya PKI oleh tentara Republik Indonesia dan dihancurkanlah PKI sesuai alur cerita. Dan di sini ada monumen keganasan PKI. Ini kita persembahkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kekuatan dan kekejaman musuh-musuh Pancasila dan perjuangan bangsa. Tegakkan dan pertahankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sini Haji Sularso, Gubernur KDH Tri Jawa Timur. Bisa berangan ini. Dan di desa Gresik Madiunlah mereka melampiaskan segala rasa kecewa, gundah gulana, dan kegalauan akibat kegagalan pemberontakan PKI Madiun. Monumen Gresik awal mulai dibangun pada tahun 1987, kemudian selesai dibangun pada tahun 1991, sekaligus diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, yakni Sularso. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Janji bakti gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pertiwi.
samping Kiai Husein, yang tewas terbunuh dalam peristiwa pembantaian keji itu adalah Kolonel Marhadi, Letkol Wiono, Inspektur Polisi Suparba, kemudian Mai Istiqlah, Raden Mas Sarjono, seorang patih Madiun, kemudian Kiai Husein sendiri, seorang anggota DPRD Kabupaten Madiun, kemudian ada Muhammad, seorang pegawai dinas kesehatan, Abdul Rahman, asisten Wedono di Jiwan, kemudian Sosroti Projo, staf pabrik gula Rejo Agung, ada Soeharto, guru sekolah pertanian di Madiun, kemudian ada Sapirin, guru sekolah Budi Utomo di Madiun, ada Supardi, wartawan freelance Madiun, kemudian Sukadi, tokoh masyarakat, Kiai Haji Sidik, kemudian Raden Haris Bagio, Wedono di wilayah Madiun juga, Kiai Haji Barokah Fakhrudin, kemudian Maidi Marto Disomo, seorang agen polisi. Jenazah para korban kekejian pembantaian PKI tersebut digambarkan dalam sebuah relief timbul yang berbentuk besar yang berada di depan papan nama yang menyebutkan nama-nama mereka yang terbantai oleh Amir Muso pada waktu itu. Peristiwa ini adalah nyata. Ya, pembantaian oleh PKI di Gresik adalah sebuah kejadian nyata, bukan halusinasi, apalagi peristiwa yang dianggap sebagai sebuah provokasi. Ya, sekali lagi peristiwa ini adalah nyata sebagai buntut kekalahan PKI dalam melakukan pemberontakan dan mendirikan negara Soviet Indonesia di Madiun. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air. Di antara mereka, banyak sekali para tawanan, sekaligus para sandera yang memang dibawa oleh Muso dan kawan-kawan. Di antaranya ada Kolonel Marhadi, Kiai Husein, dan beberapa guru, pegawai pabrik gula, wartawan, maupun beberapa pamong yang lainnya. Adalah Sumora Jimin, warga Gresik, Madiun, yang rumahnya kemudian dirampas oleh Muso dan kawan-kawan untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus markas dari gerakan dan laskar PKI yang pada waktu itu tertahan dan berhenti di desa Gresik, Madiun. Di rumah itu pula, para tawanan, para sandera kemudian dibantai dengan sadis, tewas mengenaskan. Ini seolah-olah menjadi pelampiasan rasa kecewa Amir dan Muso atau Amir Saribudin dan Muso Munawar tentang kegagalannya dalam mengagitasi, menghasut, dan menanamkan pengaruh PKI di Madiun dan sekitarnya. Pada awalnya, atas bantuan tokoh lokal yakni Sumarsono dan Muntalib, Amir Muso
berpandangan, berpikiran bahwa Madiun sudah dalam pengaruh mereka secara total. Akan tetapi siapa yang menduga ketika pemberontakan sudah meletus, ternyata mereka bisa dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun ridhanipun panjenengan, welas asinipun panjenengan ya Allah, dadosaken para syuhada, para pejuang bangsa dapat diberikan keberkahan dan ditempatkan di surga yang terbaik ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Ikutin perjalanan di Madiun yang di Monumen Kresek ini keren. Saksikan terus berjalan Asral Arya Explore berjuang sampai akhir. Nantikan Arya Explore datang di kota-kota kalian. Salam sebelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, tadi sejarah di saat saya berkunjung di Monumen Kresek Madiun. Buat teman-teman semuanya, di sana ada sesuatu hal yang istimewa, terjadinya peristiwa keganasan G30 SPKI, teman-teman. Suasana yang memilukan, suasana yang mempunyai arti kehidupan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga para syuhada diberikan surga oleh Allah SWT. Oke teman-teman, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Perjalanan Asral Arya Explore. Salam sebelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.